Mengerjakan tugas refleksi berbasis studi kasus untuk UPPPG akan menjadi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Dengan prompt yang sudah kami persiapkan ini promptnya 1 halaman, ini hanya seperempat yang kami tampakkan. Kita masukkan di AI Bapak Ibu, maka akan langsung mendapatkan jawaban terbaik. Karena ini kami sesuaikan dengan kisi-kisi, dengan butir penilaian yang sudah ada. Kita lihat AI-nya Bapak Ibu. Ini ada semua Bapak Ibu ya, akan langsung muncul. Dan ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu secara gratis plus buku panduannya ya. Ini buku panduannya nanti Bapak Ibu. Di sini ada promptnya, pertanyaan yang bisa kita masukkan ke ChatGPT. Kemudian ini nanti juga ada beberapa contoh kasus ya. Mulai dari RA misalkan di sini. Kalau kepengen LKPD nanti contoh masalahnya ini. Ya, kalau pengen strategi pembelajaran di RA itu seperti ini gitu ya. Ada juga di SD atau MI kelas bawah. Ini kalau media pembelajaran contohnya ini. Ini misalkan ya, kalau Bapak Ibu bingung menentukan permasalahan yang ada gitu ya. LKPD juga aja Bapak Ibu, ada semuanya ya. Termasuk ini SD kelas atas, kemudian nanti juga sampai SMA. Nah, sampai MA Bapak Ibu. Bahkan juga ada yang umum, maksud saya umum itu tidak peduli mau jurusan apa, yang penting ini yang biasa terjadi di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu selain mendapatkan e-book ini, Bapak Ibu nanti juga bisa bergabung di kelas kami secara gratis Bapak Ibu. Ini nanti panduannya ada, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan dengan AI sesuai dengan butir-butir penilaian dengan skor yang maksimal. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Silahkan tonton video ini sampai utuh ya, karena nanti ada kodenya, ada 5 huruf yang Bapak Ibu harus rangkai ya. Ini sebelumnya tadi sudah ada 1 huruf Bapak Ibu yang terlewat. Mungkin nanti harus dilihat di pojok kanan atau pojok kiri gitu ya. Silahkan nanti dikumpulkan 5 hurufnya. Nanti Bapak Ibu bisa gabung di kelas ini secara gratis. Jadi tugas Bapak Ibu untuk studi kasus reflektif ini nanti akan dapat dikerjakan dengan sangat mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Terus caranya bagaimana Pak? Nah, di link deskripsi itu sudah kami sediakan linknya Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik, Bapak Ibu akan masuk ke sini ya. Ini kan ada harganya. Nah, tapi Bapak Ibu nanti masukkan kodenya ya. Masukkan kodenya di sini. Oke, 5 huruf Bapak Ibu kumpulkan, maka nanti akan menjadi 0 harganya Bapak Ibu. Kita gunakan, maka harganya akan menjadi 0 gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di sini namanya siapa, misalkan Rohim misalkan. Oke, kalau sudah nanti buat pesanan gitu ya. Nah, nanti kalau Ibu ini karena nomor saya sudah pernah saya masukkan jadi tidak bisa, nanti Bapak Ibu buat pesanan maka akan harganya 0, lalu Bapak Ibu bisa masuk ke kelasnya. Nanti ini Bapak Ibu ya, ada 4 hal ini yang akan kita kerjakan Bapak Ibu. Coba kita kaji sebentar Bapak Ibu, jangan lupa kumpulkan 5 hurufnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kasus reflektif nanti itu ada 4 aspek. Ada 4 aspek ya. Bisa media pembelajaran, bisa LKPD, bisa strategi pembelajaran, bisa penilaian atau asesmen. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Semoga nanti Kemenak berbaik hati, kita bisa mempersiapkan dari awal, tidak dipersulit seperti yang beredar katanya besok mau diacak dapat yang mana. Semoga tidak Bapak Ibu, insya Allah tidaklah Kemenak masa sejahat itu ya. Nanti kita bisa menyiapkan dari awal semoga. Tapi jangan khawatir, mau keempat-empatnya nanti di prompt itu juga sudah ada caranya Bapak Ibu. Mau strategi, mau asesmen, mau media, mau LKPD, sudah ada semua di prompt yang kami persiapkan. Oke, yang pertama Bapak Ibu nanti adalah mengidentifikasi masalah nyata yang ada di kelas. Berarti nanti kalau pengen skor maksimal harus ada ini. Yang pertama kondisi yang diharapkan, yang kedua kondisi yang terjadi di lapangan, yang ketiga gap keduanya. Ini gini Bapak Ibu. Kondisi ideal seharusnya itu seperti apa? Tetapi yang terjadi seperti apa? Terus jarak perbedaannya seperti apa? Ini kami buat contohnya Bapak Ibu ya. Misalkan ini Bapak Ibu,
Sebagai guru, saya berharap ketika mulai mengajarkan materi perkenalan di kelas 4, siswa itu sudah cukup lancar dalam penjumlahan. Nah, hal ini titik-titik. Namun, begitu saya masuk kelas dan memulai pelajaran, saya langsung melihat banyak siswa bingung ketika saya minta mereka menyelesaikan soal seperti 3 kali 4. Nah, sebagian malah menebak-nebak jawabannya pada tidak paham. Nah, perbedaan ini tentu mencolok. Saya berharap siswa sudah siap untuk melangkah ke konsep perkalian. Tapi di kenyataannya mereka masih tertinggal di tahap prasyarat, nah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua nanti adalah upaya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini nanti harus berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Yang menjadi objek, bahkan subjeknya itu siswa, Bapak. Jangan ibu guru. Nah, syaratnya nanti ada 3 ini. Harus praktis, yaitu nyata, bisa diterapkan di kelas, sederhana tapi efektif. Nah, kemudian rasional, masuk akal, tidak usah muluk-muluk, dan sesuai dengan masalah yang ada. Dan harus relevan dengan strategi yang digunakan, gitu ya. Contohnya di sini Bapak Ibu, upaya untuk menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi masalah ini, saya mulai dengan melakukan asesmen awal. Jadi isinya nanti sesuai dengan modul, tentu dosen akan seneng kalau yang kita gunakan itu adalah isinya sesuai modul Bapak Ibu ya. Nah, nanti dibantu oleh AI Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu. Saya berikan beberapa soal penjumlahan sederhana untuk memetakan siapa saja yang masih kesulitan. Nah, dari situ saya membuat kelompok kecil. Ada kelompok siswa yang lancar, ada kelompok siswa yang masih butuh latihan. Nah, saya lalu membuat permainan matematika sederhana, nah, dan seterusnya. Yang kedua, rasional. Saya memilih langkah ini karena masalah utama ada di penguasaan prasyarat. Tidak mungkin saya memaksa semua siswa lanjut tanpa membangun fondasi mereka lebih dulu. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, prom yang sudah kami persiapkan nanti bahasanya mengalir seperti dibuat oleh orang gitu ya, bukan seperti dibuat oleh AI. Jadi insya Allah nanti kualitasnya bagus Bapak Ibu. Kami kalau membuat prom itu insya Allah kami sesuaikan, kami buat sebagus mungkin, sedetail mungkin sesuai dengan keinginan. Kalau keinginannya harus ada ini, harus ada ini, ya saya masukkan supaya nanti skor kita bisa maksimal gitu ya. Kemudian harus relevan. Solusi yang kita berikan, strategi yang kita berikan itu jangan ngalor ngidul, harus sesuai dengan permasalahan yang ada, dan jangan lupa harus fokus pada siswa, student center gitu ya. Nah, yang ketiga nanti adalah mendeskripsikan hasil. Bentuk keberhasilannya seperti apa? Oh, saya melihat present ini, buktinya apa? Nah, ini yang disukai Bapak Ibu. Harus ada angka-angkanya, harus ada bukti pendukungnya. Nanti dibuatkan sama AI, gitu ya. Dan masuk akal. Keberhasilan ini masuk akal lah, tidak terlalu muluk-muluk. Nah, nanti akan dibuatkan AI sekali lagi Bapak itu. Yang terakhir adalah refleksi. Cara menyelesaikan masalah dari pengalaman ini saya belajar bahwa titik-titik. Untuk ke depan saya berencana selalu memulai setiap materi dengan asesmen awal. Nah, ini kan bagus Bapak Ibu. Yang terakhir, peningkatan kualitas. Saya juga ingin terus belajar tentang strategi asesmen yang kurang kreatif dan menyenangkan. Nah, insya Allah nanti jawaban Bapak Ibu sebagus ini, mengalir, natural seperti dilihat oleh manusia. Jangan lupa Bapak Ibu di like dulu video ini, dikomentari ya. Mau bilang terima kasih silakan, mau bilang maaf silakan, mau bilang keren silakan. Yang penting dikomentari. Kemudian jangan lupa di share ke teman-temannya. Kalau semoga nanti ilmunya manfaat, berkah, bisa membuat ilmu yang Bapak Ibu lulus nanti menjadi guru yang manfaat, berkah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.